Kalimantan terbakar, dunia juga terbakar. Kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar? Pernah nggak kamu memperhatikan sesuatu yang aneh belakangan ini? Beberapa minggu terakhir, kebakaran hutan dan lahan kembali memenuhi media sosial. Bahkan sekarang katanya sudah merembet sampai ke pemukiman warga. Banyak rumah warga, ruko-ruko habis terbakar. Ini sangat darurat. Lalu, mengapa bagian Indonesia terbakar begitu parah? Sementara Malaysia relatif jauh lebih sedikit. Bahkan ada yang mengatakan, jangan-jangan ini memang ada sebuah kesengajaan. Apakah hal ini benar atau ada penjelasan yang lebih besar? Karena kalau kita melihat dari peta, ternyata masalahnya bukan hanya Kalimantan ya. Pada saat yang hampir bersamaan, Eropa terbakar. Kanada terbakar, Amerika Utara juga mengalami kebakaran besar, dan sebagian wilayah Mediterania juga mengalami musim kebakaran sangat ekstrim. Jadi, apakah semua ini hanya sebuah kebetulan? Atau kita sedang melihat sebuah fenomena global? Bagian pertama, kenapa Kalimantan terbakar? Mari kita mulai dari Kalimantan. Kebakaran di Indonesia itu meningkat tajam, terutama di Kalimantan Barat. Asap bahkan bergerak menuju Sarawak dan ikut mempengaruhi kualitas udara di Malaysia, lalu juga kita. Maka, wajar jika muncul pertanyaan mengapa jumlah hotspot di sisi Indonesia itu jauh lebih banyak daripada Malaysia. Kan aneh, satu pulau yang terbakar, tapi yang hotspot yang banyak itu di Kalimantan. Di Malaysia sedikit. Tetapi kita juga harus hati-hati ya, faktor manusia memang bisa terjadi penyebab. Ya, pembukaan lahan, pembakaran yang tidak terkendali, kelalaian bahkan pembakaran yang disengaja. Namun, mengatakan seluruh kebakaran Kalimantan adalah operasi yang sengaja, itu butuh sebuah bukti yang jauh lebih kuat. Melihat banyak titik api saja, itu belum tentu disebut sabotase. Justru pertanyaan menarik itu adalah, kalau manusia itu adalah pemicu, mengapa api yang begitu besar sekarang sulit sekali dikendalikan? Bagian kedua, ketika kebakaran menciptakan petir. Nah, ini mungkin adalah pengetahuan baru buat kalian. Ini mungkin terdengar aneh, tapi kebakaran besar itu ternyata menciptakan fenomena cuacanya sendiri. Fenomena ini disebut pyrocumulonimbus atau fire thunderstorm. Ketika api yang sangat besar, panas membawa udara, asap uap air itu naik ke atmosfer. Udara kemudian mendinginkan dalam bentuk awan. Dalam kondisi tertentu, awan ini berkembang menjadi badai yang menghasilkan pemisahan muatan listrik dan akhirnya menjadi petir atau kilat. Yang lebih menakutkan, petir tersebut bisa muncul tanpa hujan yang cukup. Nah, fenomena ini dikenal sebagai dry lightning ya, atau petir menyambar vegetasi yang kering yang dapat menciptakan titik-titik kebakaran baru. Namun semua ini jangan kalian salah pahami. Ini bukan berarti semua titik api di Kalimantan tersebut berasal dari petir. Jadi untuk menyimpulkan itu semua perlu data yang spesifik, tetapi ya mekanismenya memang nyata dan telah terjadi di berbagai negara. Bagian ketiga, kenapa teknologi sekarang yang begitu canggih pun sulit menghadapinya? Nah, kalau kita lihat di Kanada dan di Amerika Utara, mereka tuh punya satelit, helikopter yang besar, pesawat pemadam yang canggih, serta sistem prediksi cuaca yang canggih sekali. Tetapi ketika kebakaran mencapai kondisi yang ekstrim, teknologi tersebut nggak lagi bisa membuat manusia untuk menghentikan api. Pesawat bisa saja menjatuhkan air bertonton, tetapi tidak bisa menghentikan arus kekuatan angin. Helikopter bisa membawa air yang banyak, tapi tidak bisa menghilangkan kekeringan yang begitu ekstrim. Satelit bisa melihat api dari luar angkasa, tetapi nggak bisa memadamkan jutaan hektar yang terbakar. Dan ketika api sudah menghasilkan panas yang luar biasa, asap tebal, angin, turbulensi, bahkan badai petirnya sendiri, ya manusia mulai berhadapan dengan sebuah kekuatan alam yang skalanya jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengendalikannya. Jadi bukan berarti teknologi tidak berguna, justru teknologi sangat penting, tetapi ada batasan yang sering kita lupakan. Kita mungkin bisa mengendalikan api yang kecil atau kebakaran yang kecil, tetapi kita tidak bisa mengendalikan alam. Melalui kejadian yang luar biasa, ini mengajarkan satu hal, betapa kecilnya manusia di mata alam ini. Jadi jangan sombong, jangan merusak alam hanya karena keuntungan pribadi. Bagian keempat, dunia mulai mudah terbakar. Api itu tidak muncul sendirian, ia membutuhkan kondisi yang tepat, ya, vegetasi yang kering, kelembapan yang rendah, suhu yang tinggi, angin dan bahan bakar yang melimpah. Ketika semua itu bertemu, satu percikan api atau satu puntung rokok aja bisa berubah menjadi bencana.
Indonesia sendiri mengalami kondisi yang sangat kering di tahun 2026 ini. Sementara El Nino meningkat risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Di berbagai negara, kita juga melihat kombinasi panas ekstrim, ya, kekeringan dan kebakaran di seluruh banyak negara. Apakah semua kebakaran tersebut karena perubahan iklim? Enggak juga. Itu terlalu sederhana. Tetapi apakah perubahan iklim dapat membuat kondisi mendukung kebakaran semakin ekstrim? Jawabannya iya. Bagian kelima, lalu kenapa Malaysia tidak separah Indonesia? Ini pertanyaan yang cukup menarik, ya. Indonesia dan Malaysia memang berada dalam satu pulau di Kalimantan. Tetapi kondisi kedua wilayah tersebut tidak identik, ya. Tata guna lahan itu berbeda, distribusi perkebunannya berbeda, kondisi gambut juga berbeda, meskipun ada yang sama, ya. Aktivitas manusia dan pengelolaan hutannya pasti berbeda. Dan ada satu hal yang perlu kita luruskan. Malaysia bukan berarti bebas dari kebakaran sama sekali. Hotspot tetap terdeteksi di Sabah dan Sarawak. Jadi mereka tidak otomatis terbebas dari kebakaran. Jadi kalau kita melihat perbedaan-perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia yang di Kalimantan itu begitu signifikan, kita tidak boleh menuduh adanya konspirasi, ya, karena itu membutuhkan bukti yang lebih kuat. Bagian keenam, kesombongan manusia menghadapi alam. Nah, dari sini menurut saya ada pelajaran berharga yang jauh lebih besar. Manusia sekarang merasa sangat kuat, ya, sangat hebat. Kita sekarang bisa mengirim manusia sampai ke luar angkasa, membuat satelit dengan punya teknologi AI, pesawat, dan teknologi pemadam yang sangat canggih luar biasa. Tapi satu kebakaran ekstrim ini bisa menjadi membuat manusia terlihat kecil. Bukan karena teknologi manusia tidak cukup canggih, tapi karena alam bekerja dengan sistem yang jauh lebih kompleks. Kita sering berpikir bahwa semakin kita mampu menguasai teknologi, kita bisa menguasai alam. Padahal sebaliknya, semakin kita memahami alam, semakin sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar menguasainya. Kita tidak bisa memerintahkan angin untuk berhenti. Kita tidak bisa memerintahkan hujan untuk turun. Kita tidak bisa memerintahkan hutan untuk tidak terbakar. Semua itu di luar kendali manusia. Kita hanya bisa belajar memahami alam dan hidup dalam keseimbangannya. Dalam hukum semesta, jika manusia merusak alam, alam pasti akan membalasnya. Dengan bencana, contohnya banjir, kebakaran hutan, dan lain-lainnya. Itu semua upaya alam untuk memulihkan dirinya sendiri dari kerusakan tersebut. Dan bagaimana kalau sumber kerusakan itu adalah manusia? Oke, sebagai penutup dari konten TY Wisdom, jadi jangan hanya melihat Kalimantan yang terbakar. Ya, mindset kita harus lebih luas. Dan jangan hanya bertanya, ini siapa yang menyalakan api? Pertanyaan mendalam adalah, yang mengapa lingkungan kita sekarang lebih mudah terbakar? Mungkin ada orang sengaja membakar, mungkin benar. Tapi, ya mungkin ada kelalaian. Mungkin ada kepentingan ekonomi di balik itu. Mungkin mau buka lahan sawit, mungkin. Ya, kita masih harus butuh bukti untuk diselidiki. Pesan saya, jangan sampai kita terlalu sibuk melihat siapa yang salah, siapa yang menyalakan api. Jangan sampai kita lupa kondisi yang membuat api yang menjadi semakin besar dan menjadi bencana. Karena sekarang kita melihat sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Api bisa menciptakan awan. Awan bisa menghasilkan petir, dan petir bisa menciptakan api yang baru. Dan kondisi semakin panas, semakin kering, membuat semakin mudah menjadi-jadi. Mungkin kita bukan sedang berhadapan dengan satu kebakaran yang besar. Kita melihat sebuah sistem yang semakin mudah terbakar. Dan mungkin inilah kesombongan manusia yang sebenarnya. Kita mengira kita bisa menguasai alam, bisa menguasai bumi. Padahal manusia itu bukan penguasa alam. Manusia itu hanya bagian dari alam. Kita bisa merusak keseimbangan sistem yang menopang kehidupan kita. Pada akhirnya, kita bukan sedang menghancurkan alam. Kita menghancurkan our home, rumah kita sendiri. Karena itu bagi kalian yang mampu, dukung energi terbarukan. Kurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, jaga hutan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan membakar lahan sembarangan. Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sendirian, tapi kita masih bisa memilih untuk tidak menjadi bagian yang bermasalah. Baik, semoga video ini bermanfaat, dan kalau menurutmu informasi ini penting dan krusial, share video ini kepada teman-teman kamu, agar semakin banyak orang paham bahwa yang sedang kita hadapi itu bukan hanya masalah asap atau kebakaran. Tapi ada sebuah perubahan besar di sistem planet yang kita tinggal bersama. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih.